Kali ini kita akan membicarakan seorang spion atau mata-mata dari Dinas Rahasia Israel, Mossad, yang bisa dikata sangat menonjol usai Perang Dunia Kedua, Eli Cohen. Eli Cohen lahir pada 1924 di Alexandria, Mesir, dari keluarga Yahudi. Ayahnya masih punya darah Suriah. Ayahnya pindah ke Mesir dari Aleppo, Suriah pada tahun 1914. Sebagai Yahudi yang taat, Cohen mengenakan tafilin atau kotak kecil kubus yang dipakai di atas kepala saat berdoa. Dia penganut Yahudi yang taat. Di masa mudanya ia berencana menjadi seorang rabi Yahudi, pemuka agama Yahudi. Ia belajar di Universitas Kairo, dan Cohen menguasai beberapa bahasa asing, terutamanya bahasa-bahasa Arab Persia dengan sangat lancar. Dari Mesir, orang tuanya pindah ke Israel pada tahun 1949, usai Perang Dunia Kedua. Tetapi Cohen tetap menyelesaikan sekolah di bidang teknik elektro di Kairo. Cohen aktif mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Yahudi dan Zionisme. Sebelum revolusi Mesir tahun 1952, Cohen ditangkap dan diinterogasi karena aktivitasnya tentang Yahudi di Mesir. Pemerintah Mesir tidak pernah dapat membuktikan keterlibatannya dalam operasi-operasi tersebut. Cohen dibebaskan dan tadi Cohen kembali ke Israel. Tahun 57, pasukan pertahanan atau militer Israel merekrutnya dan menempatkannya di Dinas Intelijen Militer, di mana dia menjadi analis kontra intelijen, pekerjaan yang membuatnya bosan, dan dia berusaha untuk bergabung dengan Mossad, Dinas Rahasia Israel. Tapi dia tersinggung ketika Mossad menolaknya dan dia mengundurkan diri dari Dinas Kontra Intelijen Militer Israel. Selama 2 tahun berikutnya, Cohen bekerja sebagai orang sipil, sebagai petugas pengarsipan di kantor asuransi Tel Aviv. Pada tahun 1959, ia menikah dengan Nadia Mijal, seorang imigran Irak Yahudi, dan mereka dikaruniai 3 anak. Mereka hidup normal sebagai warga sipil. Mossad merekrut Cohen setelah direktur Mossad yang baru, Meir Amit, mencari agen khusus untuk disusupkan ke pemerintahan Suriah. Dan mereka menemukan nama Cohen saat membuka file-file lama kandidat atau calon-calon yang pernah mereka tolak saat melamar ke Dinas Rahasia Mossad tersebut. Selama 2 minggu, Cohen diawasi dan dinilai cocok untuk perekrutan dan pelatihan. Cohen kemudian dipanggil dan diberitahu bahwa Mossad telah memutuskan untuk merekrutnya. Cohen menjalani kursus atau pelatihan intensif selama 6 bulan di sekolah pelatihan Mossad. Nilai kelulusannya menyatakan bahwa dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang katsa atau agen lapangan, petugas lapangan. Cerita berlanjut. Eli Cohen dibikinkan identitas baru. Untuk membangun sosoknya, Eli Cohen dipindah ke Buenos Aires, Argentina pada tahun 1961. Dia diberi identitas baru sebagai Kamel Amin Sabet, seorang pengusaha tekstil berpaspor Suriah.
Menurut skenario atau rancangan-rancangan yang dibuat untuk membangun sosoknya, keluarga Kamel pindah ke Argentina pada 1949. Ini pasti palsu. Jadi seolah-olah keluarga itu sudah lama menetap di Argentina. Kenapa Argentina yang dipilih? Di negara itu banyak imigran Suriah, Arab, maupun Lebanon, juga Israel yang tinggal di sana. Selain itu, Israel juga pernah punya kisah sukses di Argentina. Agen Mossad mereka berhasil membawa Otto Adolf Eichmann keluar dari Argentina ke Israel pada 1960. Ada filmnya yang sangat populer kemarin. Eichmann adalah perwira Schutzstaffel atau SS, polisi rahasia Nazi yang jadi buronan Israel dalam kasus pembantaian warga Yahudi di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Pengalaman Mossad di Argentina bisa jadi penunjang penyamaran Cohen. Di Buenos Aires, Cohen aktif di antara komunitas Arab, memberitahukan bahwa dia pengusaha dan pemilik uang dalam jumlah besar. Ini penting dalam membangun sosoknya seorang pengusaha, Kamel Amin Thabet. Dan Kamel mendukung gerakan Partai Baath Suriah. Saat itu Partai Baath adalah oposan atau ilegal dari pemerintah Suriah yang sedang berkuasa. Skenarionya, Kamel ingin kembali ke tanah airnya Suriah dan mengabdi pada negara. Dia menjalin hubungan baik dengan para pejabat kedutaan Suriah, termasuk atas militer Suriah di Argentina, Amin al-Hafez. Kamel bertemu Hafez pada suatu pesta diplomat. Saat itu Hafez punya pengaruh yang kuat atas Partai Baath yang sedang merencanakan penggulingan pemerintahan di Damaskus, Suriah. Dari Argentina, Cohen masuk ke Damaskus pada Februari 1962 dengan identitas Kamel Amin Thabet, pengusaha. Kamel dikenal sebagai pengusaha ekspor-impor di Damaskus. Cohen atau Kamel Amin Thabet melanjutkan kehidupan glamornya seperti Argentina dengan menghabiskan banyak waktu di kafe, pesta-pesta elite untuk sekedar menyaring berbagai gosip politik di elite Damaskus, pemerintahan sipil maupun dari militer. Dia sering mengadakan pesta di rumahnya untuk para pejabat pemerintah, petinggi militer, politisi, dan pengusaha-pengusaha papan atas Suriah. Di pesta-pesta ini Cohen sudah pasti membagikan minuman keras yang mengalir deras dan wanita-wanita penggembira. Para pejabat akan dengan sangat royal obrol tentang pekerjaan dan membanggakan kemampuan kerja atau militer mereka. Cohen mencatatnya dengan teliti. Cohen menyediakan sejumlah besar data intelijen untuk aparat militer Israel antara 61 sampai 65. Cohen mengirimkan data-data intelijen Suriah ke Israel melalui radio, surat rahasia, dan beberapa kali juga secara langsung pulang ke Israel. Informasi diberikan Cohen dengan hati-hati. Prinsip seorang spionase. Apartemennya terletak di seberang kantor pusat staf umum pemerintahan Suriah. Cohen masih tetap melakukan beberapa perjalanan ke Israel, pasti dengan identitas yang dibolak-balik. Dia biasa pergi dari Damaskus menuju ke Swiss dulu, atau ke Jerman, atau ke Argentina.
dengan identitas Kamel Amin Sabet. Dari tempat itu baru Cohen terbang ke Israel, dan di Israel kembali ke identitasnya sebagai Eli Cohen, datang ke keluarga atau datang ke kantor Mossad. Begitupun juga harus dilakukan ketika dia balik ke Damaskus. Dari Israel tidak langsung ke Damaskus, tapi harus melewati negara perantara, ke Swiss dulu, ke Jerman dulu, atau ke Argentina dulu. Dari sana diganti identitas lagi sebagai Kamel Amin Sabet, baru terbang ke Damaskus. Haluan berubah, haluan politik. Partai Ba'ath berhasil menggulingkan pemerintahan Suriah dan mulai berkuasa pada 1963. Amin Al-Hafez, atasan militer yang dikenal Cohen waktu di Argentina, menjadi presiden. Kamel Amin alias Cohen tentu menjadi bagian dari lingkaran Hafez dengan baik. Dia punya hubungan baik dengan Hafez sejak dari Argentina. Cohen berhasil memperoleh kepercayaan di kalangan pejabat militer Suriah dan juga pejabat sipil pemerintahan berkat hubungan baiknya dengan Hafez. Secara rutin ia mengirim informasi intelijen ke Israel lewat radio, surat rahasia, dan tadi dia berkunjung langsung ke Israel. Beberapa kali Kamel diajak berkunjung ke instansi-instansi militer di Suriah, hal yang sangat penting bagi Kamel untuk diinfokan ke Israel. Oleh para petinggi militer, Kamel beberapa kali diajak mengunjungi bunker militer di dataran tinggi Golan, wilayah yang menjadi persengketaan lama antara Suriah dengan Israel. Dia sangat dipercaya kalangan pejabat militer Suriah yang membanggakan tentang kekuatan bunker militer mereka di Golan. Di sana Cohen mencatat beberapa detail penting, lapis-lapis bunker dan posisi-posisinya dengan sangat akurat. Ini informasi penting bagi militer Israel. Ada sedikit cerita yang kayak drama. Saat berkunjung ke bunker di tanah tinggi Golan, beberapa prajurit tampak selalu kepanasan, gerah, karena memang cuaca dataran tinggi pasir. Kamel pura-pura bersimpati pada para prajurit yang kegerahan terkena matahari. Sebagai pengusaha kaya, Kamel menyumbang ratusan pohon eukaliptus, pohon yang cocok untuk wilayah seperti itu, untuk ditanam di atas bunker atau di wilayah-wilayah bunker sebagai pohon peneduh untuk para prajurit waktu rehat. Pihak militer menyambutnya. Cohen mengirim ratusan pohon eukaliptus dan ditanam di bunker-bunker itu. Kelak, pasukan militer Israel menandai pohon-pohon tersebut sebagai target militer selama perang 6 hari 1967 yang memungkinkan Israel merebut dataran tinggi Golan dalam waktu 2 hari. Akurat data-data yang dikirim Cohen saat dia sebagai intel di Suriah. Cohen alias Kamel melakukan kunjungan beberapa kali ke zona perbatasan antara Suriah dan Israel, mengambil foto dan sketsa posisi bunker militer Suriah. Dia juga mengetahui rencana rahasia Suriah untuk membuat 3 lapis bunker. Dari informasi ini, militer
Israel dapat bertindak apa yang harus dilakukan untuk menyerang dengan presisi. Cohen juga menginformasikan ke Israel tentang rencana Suriah untuk mengalihkan hulu sungai Jordan yang mengalir ke Danau Tiberias, danau perbatasan Suriah dan Israel. Danau ini sebagai salah satu sumber utama air bagi warga Israel. Suriah berencana mengalihkan hulunya sungai Jordan supaya danau itu mengering dalam upaya memutus sumber daya air Israel. Cohen menginformasikan rencana ini. Dari informasi ini, pasukan Israel melakukan serangan, menghancurkan peralatan atau konstruksi-konstruksi yang disiapkan untuk proyek pengalihan arus tersebut. Proyek itu gagal. Kamel juga mengumpulkan sejumlah informasi terkait pilot pesawat udara militer Suriah, data-data pribadi, keluarganya tinggal di mana, data-data yang dianggap elementer. Ternyata data ini sangat penting ketika terjadi perang 6 hari, perang tahun 1967 yang sangat terkenal. Israel melawan beberapa negara Arab. Data tentang nama dan keluarga pilot turut menyelamatkan Israel dari bombardir serangan pesawat-pesawat udara Suriah dalam pertempuran tahun 67. Pesawat udara Suriah menyerang Tel Aviv, ibu kota Israel. Pasukan tersebut batal menjatuhkan bom-bom di tengah kota Tel Aviv dan hanya menjatuhkannya di Laut Mediterania. Alasannya, melalui gelombang radio, Israel mengancam akan membalas pengeboman itu kepada keluarga para pilot yang bertugas. Nama mereka disebut jelas, keluarganya disebut jelas, alamatnya disebut jelas. Pilot-pilot itu tidak jadi untuk menjatuhkan bom-bom di tengah Tel Aviv. Pasukan penerbang itu pun berbalik ke Tel Aviv, dari Tel Aviv setelah menjatuhkan bom-bom di Mediterania. Mereka kaget ketika data semua keluarganya dikeluarkan lewat gelombang radio dari Israel. Data intelijen yang dikumpulkan Cohen sebelum penangkapan merupakan info penting dalam keberhasilan Israel dalam perang 6 hari antara Israel dengan negara-negara Arab di tahun 1967. Eli Cohen berperan sangat besar sebagai pemasok data-data dari Suriah ke Israel. Setelah kudeta Suriah tahun 1963 dan Hafez dari presiden, perwira Intel Suriah yang baru diangkat, Ahmed Shwidani, tidak menyukai Cohen atau Kamel Amin dan tidak mempercayai tokoh-tokoh yang dekat dengan Hafez. Perwira ini mencurigai orang-orang di ring satu presiden. Cohen salah satunya. Cohen mengungkapkan kekhawatirannya bahwa identitasnya mulai kebuka oleh para perwira intelijen Suriah. Dia mengungkapkan rasa kekhawatirannya ini pada para pejabat Mossad dalam kunjungan Cohen waktu pulang terakhir ke Israel pada November 1964. Identitasnya mulai sering dipertanyakan di Suriah. Dia begitu dekat dengan Hafez, dan satu hal, Presiden Hafez telah memilih Kamel Amin Sabet sebagai Wakil Menteri Pertahanan Suriah. Hal yang jadi ganjalan bagi para perwira intelijen di Suriah.
Meskipun demikian, ada kekhawatiran identitasnya mulai diragukan di Suriah oleh para intelijen Suriah. Mossad tetap meminta Cohen kembali ke Suriah. Cohen agak ragu dan pamit pada istrinya bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhirnya sebelum dia akan pulang secara permanen dan pensiun dari tugasnya. Istrinya masih belum tahu kalau dia sebagai intel atau agen Mossad. Istrinya tahu bahwa dia bekerja sebagai pedagang di luar negeri yang ditugaskan oleh negara. Para perwira intel Suriah memakai berbagai upaya untuk menangkal penyusupan di tubuh pemerintahan ataupun militer Suriah. Ahmed Swidani mendatangkan peralatan terbaru saat itu dari Uni Soviet. Juga penasihat ahli kontra intelijen dari Uni Soviet sebagai penasihat militer Suriah. Mereka bekerja dengan teknologi terbaik saat itu, memantau berbagai gelombang radio, mencari sinyal atau transmisi ilegal untuk diidentifikasi dari mana, keluar kemana, siapa pemakainya, teknis. Dan mereka berhasil mendeteksi transmisi radio dari sebuah apartemen tempat Kamel tinggal. Tahun 1965 Januari, Kamel terlalu percaya diri dan lengah. Dia mengirim transmisi setiap hari di waktu yang sama. Juga beberapa kali transmisi ini digunakan terlalu panjang durasinya, sehingga sinyalnya dapat terlacak. Kesalahan besar. Kamel tetap mengirimkan pesan dari Suriah saat pemerintah intelijen Suriah melakukan pembersihan besar-besaran di Damaskus. Ahli-ahli teknologi dari Soviet benar-benar berhasil melacak keberadaan sinyal-sinyal dari apartemen Kamel. Militer Suriah yang dipimpin oleh Soudani masuk mendobrak apartemen Cohen pada 24 Januari 1965 dan menangkap Cohen dengan segala peralatannya dan membawa Cohen ke penjara. Ia ditahan dan disiksa, interogasi. Cohen dinyatakan bersalah melakukan spionase oleh pengadilan militer dan dijatuhi hukuman mati berdasarkan hukum darurat militer Suriah. Satu hal, Presiden Hafez sangat tersinggung dan dipermalukan. Bagaimana seorang presiden sampai berkawan sangat erat dengan seorang mata dari Israel, musuh terbesar Suriah waktu itu. Bahkan ingin mengangkat Kamel Amin Sabet sebagai wakil Menteri Pertahanan Suriah. Ini benar-benar menampar muka seorang presiden. Jadi ketetapan Cohen dihukum mati sangat kuat dan tidak ada negosiasi dari Suriah terhadap siapapun. Menteri Luar Negeri Israel Golda Meir memimpin kampanye mendesak Damaskus atau pemerintahan Suriah untuk mempertimbangkan konsekuensi dari hukuman ini, menawarkan berbagai kompensasi, tukar tawanan, dan yang lain-lain, melobi para diplomat, perdana menteri, bahkan Paus Paulus VI untuk mencoba menawar hukuman mati untuk Eli Cohen. Suriah bergeming.
hukuman mati tetap akan dilaksanakan. Eli Cohen atau Kamel Amin Sabet namanya di Rusia, Suriah, tetap dieksekusi pada Mei 1965 di lapangan Marjah, Damaskus, digantung. Jenazahnya dipajang dan dipasangi poster-poster berisi pesan anti-Sionisme dalam berbagai bahasa. Pada hari eksekusinya, keinginan terakhirnya untuk melihat seorang rabi dihormati oleh otoritas militer dan kepala rabi Suriah yang sudah tua menemaninya di dalam truk menuju lapangan tiang gantung. Eli Cohen juga diizinkan untuk menulis surat terakhir pada istrinya, Nadia, di Israel. Kekesalan Presiden Hafez merambat kemana-mana. Dia menghukum sekitar 500 orang yang dianggap bersekutu dengan Kamel. Bagaimanapun, membiarkan mata-mata dari Israel ada di ring satunya sudah cukup untuk membikinkan malu di mata dunia. Bagi Israel, Eli Cohen adalah pahlawan. Bagi Suriah, Cohen alias Amir Kamen adalah pecundang, musuh besar yang harus digantung. Ini adalah penghinaan terbesar yang mereka terima dari Israel. Bahkan Suriah menolak mengembalikan jenazah Cohen kepada keluarganya di Israel. Nadia mengirim surat permintaan maaf dan meminta jenazah suaminya tidak diberikan oleh Suriah. Pada tahun 2016, sebuah kelompok seniman warga Suriah memposting video di Facebook yang menunjukkan jenazah Cohen setelah dieksekusi. Tidak ada film atau video yang sebelumnya dirilis tentang kejadian usai eksekusi penggantungan Cohen tersebut. Baru tahun 2016 itu ada rilis di Facebook. Pers mengumumkan pada Juli 2018 bahwa jam tangan Cohen telah diambil dari Suriah. Cerita menyebutkan bahwa arloji itu dijual beberapa bulan sebelumnya dan dinas agen rahasia Israel Mossad berhasil mendapatkannya. Mossad mempersembahkan jam tersebut pada keluarga Cohen dan dalam sebuah upacara jam tersebut dipajang di markas besar Mossad sebagai penghormatan. Cohen jadi pahlawan nasional di Israel. Banyak jalan, taman, juga beberapa tempat yang dinamai untuknya. Sebuah batu peringatan telah dibangun untuk Cohen di Taman Prajurit yang Hilang di Herzl, Yerusalem. Pemukiman Israel Eliat di dataran tinggi Golan dinamakan merujuk pada nama Eli Cohen, Eliat. Benarkah Eli Cohen mata-mata paling andal yang pernah dimiliki Mossad Israel? Tentu tidak. Mata-mata terbaik adalah yang tidak pernah terendus kisahnya. Karena keahlian nomor satu mata-mata adalah tidak diketahui publik. Ini jargon utama dunia mata-mata. Satu hal, Eli Cohen tetap tercatat sebagai agen dinas rahasia Mossad Israel terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Salam.